adalah yang beberapa hal yang saya harus bahas di dalam video ini. Satu, saya akan ngobrol tentang Presiden Jokowi. Kedua, tentang Presiden Prabowo. Balikan kesatuan Presiden Jokowi. Apa yang dia selama itu lakukan. Bangunkan negara. Ada baik, ada jahat dia. Oke. Saya bertanyakan, selama saya bekerja di dalam kantor gubernur, wakil presiden, kenal semuanya prime minister dalam negara sambil pas pabrik, sambil tentara, sama bangkatan laut, sama imigrasi. Itu dibahas secara logika. Tahun 2015, ada bom di Sarina Tamrin. Orang teroris minta apa? Minta transfer dana lewat Indonesia yang termasuk uang garansi. Apa uang garansi itu? Bitcoin. Habis ditransferan duit, diperanti bom. Oke, kita bertanya, pemerintah yang ketangkapkan orang siapa? Bilang orang teroris. Itu bukan orang teroris, guys. Biar orang semuanya tahu. Itu orang yang pemerintah yang mau kasih dia topi biar dianggap dia teroris. Sampai karena hukum mati udah dibunuh. Uang yang sudah transfer dari orang teroris di mana? Itu yang bertanyakan sama pengadilan. Itu satu. Yang kedua, tahun 2015 di Berhenti Indonesia baru transfer sampai kantor ditutupkan sampai ke tahun 2016. Oke. Kenapa Presiden Jokowi diaktifkan lagi Indonesia? Jawabkan, salah satu, China minta diaktifkan. Karena memang Presiden Jokowi dibela orang Chinese. Itu salah satu. Selesai? Oke, belum selesai guys. Masih ada. Saat diaktifkan Indonesia, siapa yang di Singapura? Anak Presiden Jokowi. Anak Presiden Jokowi selama ayahnya di dalam berhukum, uang negara ini baru transfer lewat Indonesia. Jadi Presiden Jokowi udah jualkan negara di situ. Oke, yang bertanyakan lagi, saat menangkap orang teroris sampai kena hukum mati, yang baru transfer uang dari Indonesia di mana? Kenapa nggak ambil dari orang teroris? Itu yang bertanya sama pemerintah, sama pengadilan, sama bahkan ke polisi. Kita bertanya logika aja. Oke. Sekarang 39 triliun hutang negara sama Jerman, Belanda, Australia, Amerika, termasuk China. Ini siapa mau tanggung jawab? Rakyat. Rakyat yang gak bisa makan, rakyat yang gak bisa mimpi. Orang banyak punya ijazah sekolah, orang banyak cewek udah terjadi jual diri gara masalah ekonomi. Oke, itu yang berlakukan Presiden Jokowi. Oke, tahun 2017 kenapa Bank BRI bisa dihack sambil dimakan uang itu? Itu poinnya. Orang mau tahu siapa yang dihack? Saya tahu. Anggota cyber kriminal di dalam tentara dihack Bank BRI, dimakan lebih dari 2-3 triliun. Orang yang mengambil uang itu lari di Amerika. Lebih dari 3-4 triliun rupiah udah dimakan. Tahun 2017. Maaf saya bongkar razia yang saya tutupkan. Oke, saat saya mau tahuan semua yaitu masalah. Ditahankan saya, biar saya diam. Tahan saya tahun 2018 sampai ke tahun 2023. Bulan sebelum dilepas. Selama berhukum Presiden Jokowi.
Hmm, balik lagi. Direktorat di mana ya? Yang general-general, dengar semua ya. Habis diganti Presiden Jokowi dilepaskan saya. Hah? Hah? Oke, Prabowo. Dianggap saya anak buahnya. Oke, terimalah. Tapi usaha saya ditutupkan. Rumah saya diambil. Proyek kantor saya diambil. Oke, sudah diam. Prabowo bertambah hutan negara lebih parah dari Presiden Jokowi. Kamu tahu sekarang terjadi hutan negara berapa? Terjadi lebih dari 198 triliun. Dia sisa nggak samping berapa tahun. Rakyat nggak bisa makan Pak Prabowo. Pak Prabowo, kamu mau balas dendam. Saya paham sakitan hati kamu, luka kamu apa. Tapi jangan sama rakyat. Rakyat nggak tahu apa-apa Pak Prabowo. Rakyat itu miskin. Bilang A, mereka percaya. Bilang B, mereka percaya. Itu semua ya udah difitnati kamu waktu disebutkan jabatan kamu sampai kamu pergi kerja di Jordan. Saya paham sakitan hati kamu. Tapi jangan begitu Pak Prabowo. Rakyat masih mempercayakan kamu. Orang rakyat jadi miskin, nggak bisa makan. Perempuan jual diri lebih parah dari Presiden Jokowi. Sekarang semua yang usia 16 tahun sampai ke usia berapa, sampai yang tua saya dijual diri demi cari nafkah. Karena orang lagi susah, perusahaan China lagi bernaik. Ingat waktu kamu bilang mau bantu orang China sekarang mau ambil tanah dalam Indonesia. Kamu menunggu apa Pak Prabowo? Pak Prabowo, kamu berlakukan lebih parah dari Presiden Jokowi. Negara nggak ada hukum jadi. Hukum yang punya duit. Yang orang miskin pasti masuk penjara. Orang miskin sekarang cari bermasuk penjara. Kenapa? Karena bisa dapat 3 kali dalam penjara makan tidur. Hingga kamu buatkan manusia nggak bisa mimpi. Itulah yang saya mau sampaikan Pak Prabowo. Jangan balas dendam sama rakyat. Rakyat bukan masalah mereka, itu masalah hukum. Tolonglah yang mengerti itu. Masalah orang-orang yang kamu dekat, kamu yang percaya mereka itu yang difitnati kamu, enggak ada orang bela kamu. Saya ini ditahan 7 tahun dari tangan Presiden Jokowi. Tambah nggak ada kasus. Karena semuanya data-data saya masih dipegang, masih perusahaan saya ditutupkan. Lo KTP saya nggak bisa dicabut dari luar kota. Paham? Tolong Pak Prabowo, paham apa maksudnya saya? Saya bukan viralkan atau mencabarkan nama baikkan kamu. Saya butuh kamu sisa sadar diri atas yang semuanya itu. Tolonglah yang mengerti itu. Cukup rakyat nggak bisa makan, jangan balas dendam sama rakyat. Orang yang disusu otak rakyat itu yang mereka yang bermasalah, kamu hadapi mereka. Itu yang saya mau sampaikan. Saya sama sudah ditahan 7 tahun dari tangan Presiden Jokowi. Karena semua ya korupsi itu di tangan saya data-data. Sampai uang di mana masuk, bagaimana cara transfer, saya punya. Tapi nggak ada orang membela saya. Perusahaan saya diberhenti, rumah saya ditahan, semua ya ditahan, akun saldo saya di bank-bank mana-mana, di dalam Indonesia, di dalam Asia. Saya udah hancur di dalam negara, tapi saya masih diam belum balas dendam. Luka kamu seperti luka saya. Saya butuh bikin buat ini. Tapi saya nggak mau, karena masih mikir rakyat. Tolong Pak Prabowo, kamu paham maksud saya apa? Terima kasih.